Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat selalu teman-teman sekalian. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari secara lebih sederhana mengenai materi termodinamika terusus pada submateri usaha pada gas. Oleh karena itu langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi untuk memahami tentang usaha pada gas maka kita perhatikan gambar berikut. Jadi terdapat sebuah piston yang dimana piston tersebut memiliki luas penampang A. Lalu piston tersebut kita dorong gaya sebesar F, maka piston akan bergerak sejauh delta S. Berdasarkan ilustrasi ini, maka kita dapat menuliskan persamaan tekanan, yakni P sama dengan F dibagikan dengan A. Di sisi lain, kita juga bisa menggunakan persamaan usaha, yakni W sama dengan F dikalikan dengan delta S. Terlihat bahwa dari persamaan tekanan berikut, maka kita bisa menentukan variabel F, yakni F sama dengan P dikalikan dengan A. Oleh karena itu, kita akan memperoleh suatu persamaan kombinasi yang menghubungkan antara persamaan tekanan dengan persamaan usaha. Maka dapat kita tuliskan ke dalam bentuk W sama dengan P dikali A dikalikan dengan delta S, di mana P itu adalah besar tekanan, A itu adalah luas penampang piston, delta S itu merupakan perubahan posisi piston dari keadaan awal ke keadaan akhir. Dapat kita lihat bahwa ternyata luas penampang A dikali dengan delta S tak lain merupakan volume. Oleh karena itu kita peroleh persamaan akhir tentang usaha pada gas, yakni W sama dengan P dikalikan dengan delta V, di mana P itu adalah tekanan dan delta V itu merupakan perubahan volume yang terjadi pada sistem tersebut. Lebih lanjut, sekarang kita akan masuk pada jenis-jenis usaha pada gas. Pada jenis yang pertama ada kita kenal sebagai usaha pada gas yang berjenis isobarik. Jadi isobarik itu merupakan kondisi di mana tekanan sistem kita buat konstan. Oleh karena itu, persamaan usahanya akan menjadi W sama dengan P dalam kurung volume akhir dikurang volume awal. Apabila kita membuat grafik hubungan antara tekanan dan volume, maka untuk tekanan yang konstan berarti nilai P-nya itu dia tidak akan berubah sepanjang adanya perubahan volume. Nah, adapun berdasarkan grafik ini, maka kita bisa menentukan usaha pada gas cukup dengan mencari berapa luasan di bawah garis tekanan tersebut. Untuk usaha yang kedua ada yang dikatakan sebagai isokorik atau isovolume. Berbeda pada isobar untuk tekanan yang tetap, maka untuk isokorik atau isovolume merupakan kondisi di mana volume sistem kita buat tetap atau tidak berubah sama sekali. Oleh karenanya, usaha pada isovolume ini dapat kita tuliskan W sama dengan P dikali V akhir kurang V awal. Karena pada isovolume tidak terjadi perubahan volume, otomatis selisihnya ini akan bernilai 0. Oleh sebab itu, usaha pada keadaan isokorik atau isovolume pastilah akan selalu bernilai sama dengan 0. Kemudian, apabila kita buat grafiknya, maka penampakan dari proses isovolume adalah sebagai berikut. Kemudian untuk jenis gas yang selanjutnya ada yang dikatakan sebagai isotermal. Berarti isotermal mengatakan bahwa usaha pada gas itu terjadi dalam kondisi temperatur yang konstan. Sehingga persamaan usaha pada gas dalam kondisi temperatur yang tetap dapat dituliskan ke dalam bentuk persamaan W sama dengan nRT ln V2 dibagi V1, di mana N itu merupakan jumlah mol gas, R itu adalah konstanta gas umum, T merupakan temperatur, sedangkan V2 dan V1 masing-masing adalah volume akhir dan volume awal dari gas tersebut. Sedangkan grafik dari isotermal dapat kita lihat berdasarkan gambar berikut. Setelah mempelajari terkait tentang jenis-jenis usaha pada gas, sekarang mari kita coba mengerjakan latihan soal berikut. Jadi kita diberikan suatu grafik hubungan antara tekanan dan volume.
kita disuruh untuk mencari berapakah usaha total yang dilakukan oleh sistem berikut. Kalau kita lihat pada grafik ini merupakan grafik tertutup. Oleh sebab itu, untuk menentukan usahanya, maka teman-teman cukup mencari berapa luasan yang dibentuk oleh bidang A, B, C, dan A. Oleh karena itu, luas bangun ABCA tak lain merupakan setengah, oke, 8 dikurang 4 dikali 3 dikurang 1. Maka nanti kita peroleh hasil sebesar minus 4 joule. Kenapa ada tanda minus? Ini kita lihat bahwa apabila pergerakan siklusnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka usaha yang ditimbulkan itu akan bernilai negatif. Tetapi apabila siklusnya bergerak searah dengan arah jarum jam, maka usaha yang dilakukan siklus tersebut akan bernilai positif. Untuk kasus kita, terlihat bahwa dari A ke B itu dia bergerak berlawanan arah jarum jam. A ke B, B ke C, C ke A. Oleh karenanya, besar usahanya itu akan bernilai negatif. Oke, kalau begitu sekian untuk sesi pembelajaran materi termodinamika terusus usaha pada gas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.